أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bisa digedein lagi nggak deh? Ah, gedein lagi dikit. Oh, udah mentok. Wah. Kalau udah gede. Ya, udah jempol. Nah, ya. Yang kami hormati, kami muliakan segenap para masyayikh, para orang tua, para sepuh bidu sepuh. Wabil khusus keluarga besar Sohibul Bait, Bapak Didi beserta keluarga. Mudah-mudahan mendoakan pengorbanan beliau, kerelaan beliau berketepatan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Amin. Segala niat beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para tuan guru sekalian, para asatidz, alhamdulillah guru kita ada Ustaz Agus, ada Ustaz Bari, segenap para tuan guru, segenap para orang tua, dan hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ujung kedengeran kan ya? Di jalan kedengeran kan? Oh iya. Oh ya, sambil makan, sambil nikmatin, sambil dengerin. Baiklah, terlebih dahulu marilah kita pasang niat. Yang pertama dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah yang menuntut ilmu. Yang kedua, niat dalam rangka menghidupkan syiar Islam. Kata baginda Rasul, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, baginya pahala seperti orang yang pahala mati syahid di medan perang. Mudah-mudahan kita dapat pahala mati syahid, cuma sebab kita menuntut ilmu. Juga niat dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat dalam rangka menghilangkan kebodohan, mencari pahala yang besar, keutamaan yang luar biasa, dan niat-niat yang lain. Marilah kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membimbing kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan keluasan rezeki kita, diberikan kemudahan-kemudahan dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Mudah-mudahan dilindungi kita dari berbagai macam musibah, malapetaka, bala, bencana dan lain sebagainya. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada kaum muslimin yang hidup tinggal di negeri-negeri kafir, ya, di negeri Cina, negeri yang mayoritas komunis, di negeri India, saudara-saudara kita yang tertindas, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada mereka, Allah berikan kesabaran, keteguhan dan kemenangan untuk mereka. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan untuk keluarga kita yang telah pulang rahmatullah, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan diberikan rahmat dan riyadil jinan. Keluarga kita mudah-mudahan jadikan sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita, cucu kita, anak cucu kita jadi soleh dan solihah, dan mudah-mudahan yang rumah tangga kurang harmonis dijadikan harmonis, yang dalam kesulitan mudah-mudahan diberikan jalan keluar, belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat-niat kita semua, karena dengan kita duduk di tempat yang mulia ini, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
الذين يزوا على كل نية صالحة وعلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم قال روحك أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشينا ومعلمنا وتلميذنا وحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونفس إلى روح اسمك المرحوم keluarga kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wanausulillah hadrati, mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita, sanak keluarga yang sudah sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Suril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain fid dunya wal akhirah. Baik, sekarang saya masih pembahasan tentang tasawuf berkaitan dengan bulan Rajab. Tsumma alaika ya talibal ibadah waffaqaka Allahu bit taubah. Ya. Pada dengerin apa enggak? Dengerin Kalimantan. Ya. Dengerin. Mulutnya aja kuping. Ini saya mohon maaf. Mungkin kuping kita ini rada gatal dengar ya. Tapi mudah-mudahan menjadi obat buat kita sekalian. Khusus untuk diri saya sendiri nasihatnya. Kemudian diwajibkan bagi pelaku ibadah, bagi pelaksana ibadah. Apa yang diwajibkan? Bitaubati taubat. Seorang hamba diwajibkan bertaubat. Kenapa diwajibkan hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Li amroini, jawabannya dua hal. Diwajibkan hamba bertaubat karena jawabannya ada dua hal. Ada berapa? Dua hal. Kan di bulan Rajab kita disuruh Rabbighfirli warhamni wa tub Alaya. Rabbighfirli warhamni wa tub Alaya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Banyak-banyak istighfar. Kenapa seorang hamba diwajibkan untuk bertaubat? Dua hal. Pertama, liyahsulalaka taufiqut ta'ah, supaya memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan. Kalau kita perhatikan, kenapa sih pertolongan Allah harus menyertai kita? Kenapa? Karena fa inna syu'mad dunubi yuridul irfan. Karena dosa ini menghalangi, sebagai penghalang untuk ketaatan. Masya Allah. Wa ya'ibul khudlan, dan dosa menelantarkan untuk melaksanakan berbagai macam perintah Allah. Masya Allah. Berarti virusnya dosa. Virusnya efek daripada dosa, enggan melaksanakan berbagai macam perintah Allah, enggan untuk bahkan menelantarkan perintah Allah. Maka lantaran enggan melaksanakan perintah Allah, menelantarkan perintah Allah, maka disinilah kita perlu adanya taufikun. Apa taufik itu? Taqatul jismi li taatillah, yakni kekuatan badan untuk taat kepada Allah.
Jadinya tidak semata-mata kita punya badan sehat, tidak semata-mata duit ada di kantong kita, tidak semata-mata karena kita masih punya tenaga. Ya sehat, duit ada, tenaga ada, tanpa pertolongan Allah berat untuk ibadah. Betul apa tidak kira-kira? Betul apa tidak kira-kira? Wah, kopi udah datang nih. Enaknya terusin apa udahan? Kopi dulu. Hah? Kopi dulu. Kopi dulu, Pak Ustaz. Tangan yang masih panas. Ya, santai. Kalau ngaji malam satu, kalau nggak ngopi di otak kagak ejen. Mari kita hayati bersama. Sumbernya dosa. Terus dosa mengakibatkan penghalang yang menghalangi. Menghalangi dari apa? Menghalangi untuk kita melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menelantarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika itu maka seorang hamba perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sanggup kita berangkat ke majlis ini, jangan berpikir semata-mata badan kita lagi sehat. Jangan semata-mata kita lagi kosong waktu. Tanpa pertolongan Allah berat. Mana buktinya? Kita lihat. Berapa banyak orang kita ajak nggak mau berangkat. Banyak yang nggak berangkat. Nah, artinya tahu pengajian, datang belum tentu. Tahu panggilan azan. Ini kan musola kita, masjid kita yang kita muliakan ini. Ini kan jamaahnya semuanya hampir keluar. Johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira jamaahnya banyakkan di dalam masjid atau di luar masjid? Iya kan? Nah begitu. Tanpa pertolongan Allah berat rasanya kita ibadah. Jadi supaya kita bertaubat dari dosa dan kesalahan, untuk supaya Allah menganugerahkan taufik kekuatan badan kita untuk taat kepada Allah. Jadi itu Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk apa? Melaksanakan perintah-Mu ya Rabb. Berikan saya kekuatan ya Allah untuk meninggalkan yang Kau larang. Berikan saya kekuatan ya Allah untuk saya berangkat ngaji. Berikan saya kekuatan ya Allah untuk saya bekerja mencari nafkah. Berikan saya kekuatan ya Allah dengan cara Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Atau aduh panjangan gak hafal. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjangan astagfirullahaladzim. Panjangan astagfirullah. Panjangan juga sesuai kemampuan. Ya, kan ukuran kita beda-beda. Ada yang senang panjang, ada yang senang pendek, ada yang senang ringkas. Istighfar, benar-benar dia baca istighfar. Itu maksudnya astagfirullah. Ya Allah, mohon ampun kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna qaidad dhunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillah azza wa jalla wal musariyati ila khidmatih. Karena belenggu dosa itu mencegah hamba untuk taat kepada Allah dan bersegera untuk berkhidmat kepada Allah. Ini penghalang nih dosa. Kita nggak bisa bersegera. Kenapa? Dihalang dosa. Karena belenggu dosa itu. Ya Allah.
li'anna thiqalan dhunubi yamna'u minal khiffati lil khairat wa nasyati fit ta'at. Karena beratnya dosa ini, beratnya dosa tersebut, rasanya kita untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan itu berat, dan untuk semangat dalam taat berat. Kenapa? Terbelenggu oleh dosa kita. Wa innal israra ala dzunub mimma yusawwidul qulub. Sesungguhnya terus menerus dosa dilakukan oleh seorang hamba, maka hal ini mampu menghitamkan hati hamba tersebut. Masya Allah. Saya gambarkan ini begini. Ma'rifatullah, cahaya kebaikan yang Allah berikan ke dalam hati hamba, saya gambarkan seperti lampu, Pak, nih di atas saya lampu. Ini lampu terang. Nah, lampu ini cukup satu, tapi biasnya sekitarnya, sehingga kita bisa melihat, oh ini tahu, oh ini kopi, oh ini gorengan, ini aqua, ini teh manis. Kenapa bisa kita lihat dan minumnya dengan yakin? Ternyata rupanya karena terang suasana. Coba lampu matiin. Kira-kira mana kopi, mana teh, mana aqua ngeraba kita. Salah nyomot bisa. Betul apa tidak? Mana tahu, ya kan? Gorengan ini kan ada berapa macam? Mana tahu, mana tempe kita nggak tahu. Ngeraba. Jalan dalam kegelapan, kita khawatir kepaduk, pelan-pelan ngeraba. Tapi kalau lampu terang, yakin, pede kita jalan. Lampu terang, pede kita minum kopi. Lampu terang, pede kita makan gorengan. Kenapa? Karena terang lampu. Demikian hati. Ketika hati ini terang, bermakrifat kepada Allah, maka hati hidup, maka membias kebaikan, cahaya-cahaya kebaikan hati itu ke tangan. Tangan mudah memberi. Ke otak, otak berpikir positif. Ke mulut, mulutnya ucapan yang baik. Ke kaki, kaki melangkah ke tempat yang baik. Ke apapun, seluruh anggota tubuh kita pengennya melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, hati gelap, peteng ireng, peteng ireng arem, pokoknya gelap, gelap digelapkan oleh dosa. Terus bagaimana? Maka berat rasanya tangan untuk memberi, berat rasanya otak untuk berpikir positif, berat rasanya kaki melangkah ke kebaikan. Berat kita ke masjid, di musola, berat kita. Kaki pengennya ke tempat DJ, dum 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 dum. Pengennya yang wah begitulah. Jadi itulah kalau kondisi hati gelap. Digambarkan oleh Imam Al-Ghazali demikian. Hidup pun kita melangkah seperti itu. Berpikir kita berat, ya kayak kita minum kopi lagi kegelapan, kita ngeraba. Pas kita minum syukur-syukur kopi, pas kita angkat katanya aqua air putih. Kenapa? Gelap. Jalan pun penuh kekhawatiran, takut kepaduk. Kenapa? Karena gelap. Artinya gelap di sini sulit rasanya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu.
Apa? Banyak ketaatan. Ya, kita berjamaah salah satunya. Apalagi kita sedekah, apalagi berbuat baik pada tetangga, apalagi kita menjaga agar orang lain tidak terzolimi dari diri kita, apalagi banyak kebaikan. Baik hubungan dengan hablum minallah. Apa hubungan hablum minallah? Di antaranya melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat 5 waktu. Contoh lagi, apa kewajiban kita? Kita syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjaan hati semua. Apalagi diantaranya tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak berbuat syirik kepada Allah. Apalagi ikhlas dalam beramal. Apalagi hak-hak kita, hak-hak Allah kita penuhi dengan cara hablum minal. Hablum minanas bagaimana? Jika diberikan kemampuan untuk membayar zakat, kita zakat. Diberikan kelebihan rezeki, kita infak dan sedekah. Ketika ya hablum minanas namanya sosial, ibadah sosial berkaitan dengan manusia. Ada yang sakit kita jenguk, ada yang sakit kita jenguk, kita bawain durian. Tentunya durian dia kagak doyan. Iya, maunya apa? Semangka, kita bawain semangka. Bawain semangka. Rupanya lagi giginya nggak bagus, akhirnya semangka habis sama yang nungguin. Ya nggak apa-apa, kita berbuat baik. Tapi memang beruntung ya tuh. Beruntung yang jagain. Wah, ada yang datang bawa durian, yang sakit. Nggak mau. Kata dokter, jangan Pak. Kenapa? Kalau makan durian, darah Bapak makin tinggi. Masya Allah. Kasih semangka, jangan Pak. Kenapa? Bahaya untuk kesehatan Bapak. Kasih deh. Kira-kira yang kenyang, yang nungguin tak yang sakit. Alhamdulillah. Berkah orang sakit. Makanya kira-kira enakan jadi orang sakit apa yang nungguin? Nah gitu. Tapi berkahnya orang sakit, nggak ada yang sakit, nggak ada yang newokin, nggak ada makanan. Baru makan durian. Ya. Gara-gara ada yang sakit makan durian. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatajiduha fi zulmatin wa qasawah. Maka seorang hamba menemukan hatinya dalam keadaan gelap hatinya. Wa qasawah, keras. Keras itu dimaknai begini. Ketika dimasukkan ilmu nggak masuk, tidak diterima. Nasihat ditolak. Wejangan ditolak. Saran ditolak. Keras. Kenapa? Karena terbelenggu oleh dosa. Keras. Masukkan ayat suci Al-Quran untuk mendengarkan, gak. Alergi dengan ayat Quran, alergi dengan hadis Rasul, alergi dengan ilmu tauhid, alergi dengan ilmu fikih, alergi dengan ilmu tasawuf. Keras hatinya walaupun jasadnya sehat. Keras hatinya walaupun duitnya segepok. Keras hatinya, berat rasanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita kalau ditimbang antara pahala dan dosa, lebih banyak dosa daripada pahala. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira tak udahan apa terus ini? Terus ya. Ya, pahit yang penting sembuh ya. Ya, itu aja dah. Ini saya nasihat untuk diri saya pribadi. La khulusa fiha wala safawata wala ladata wala halawah. Ya Allah. Tidak ada kelulusan. Tidak ada kejernihan hati. Tidak ada kelezatan dalam ibadah dan manisnya ibadah. Ya Allah. Ibadah pengen buru-buru baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
imam lama bener dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin lagi baik panjang banget. Allahu Akbar. Kenapa? Enggak merasakan kelezatan ibadah. Dia melakukan, ya, gimana kalau orang menikmati ibadah ketika baca Quran, menikmati, nikmat rasanya, enak rasanya. Itu kayak mulut buat berhenti susah. Tapi kalau hati keras, Liblamim dari kita belar gobe dari mutakin ada di nabi nabi goib goib sesuatu yang maruzaknahum yufikun walakum ilah wa la ilaha illallah rahmanur rahim. Tahlilan lama bener dah. Kopi udah di depan manahan. Gorengan udah tersedia lagi. Ustadznya baca Yasin segala, orang mah langsung aja tahlil. Gitu. Jadi apa? Tidak bisa menikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hampa. Hampa hati. Kenapa? Kerasnya hati tidak mampu menempatkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udahan. Jadi ketika hati keras sulit. Nah itulah. Tidak merasakan manisnya ibadah. Tidak merasakan kelezatan ibadah. Ya Allah, ngaji lama bener kajiannya mana? Rokok habis lagi, yang rasanya parah. Kopi udah habis, rokok habis, kajian belum kelar. Masya Allah, keras hati, tidak mau menerima ilmu. Inilah kondisi hati kita. Mimma yusawwidul qulub, karena dosa ini mampu menghitamkan hati kita. Ya Allah, Insya Allah, ya Allah. Wa illam yarhamillah fasatajuru sahibah ilal kufri wasyaqawah. Andaikan Allah tidak sayang kepada hamba tersebut, maka dosanya akan menyeret hamba tersebut kepada kekufuran dan kecelakaan. Na'udzubillah. Masya Allah. Faya ajaban kaifa yuwafiqu li ta'ah man huwa fi syuknin wa qasr. Oleh karena itulah, jadi saya gambarkan taubat. Taubat diperintahkan taubat itu supaya kita ini memperoleh pertolongan Allah untuk ketaatan. Kenapa perlu pertolongan Allah? Karena ada penghalang, ada yang membelenggu, apa namanya dosa. Supaya kan dosa ini bisa lebur, maka dengan cara bertaubat kepada Allah. Salah satunya diajarkan Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Warhamni, sayangilah saya Allah. Wa tub alayya, terima taubat saya ya Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni dosa saya Allah. Kenapa? Saya banyak berbuat maksiat, maksiat kepadamu, maksiat kepada manusia, maksiat kepada makhlukmu yang lain ya Allah. Warhamni, sayangi saya, wa tub alayya, terima taubat saya ini ya Allah. Insya Allah. Nah jadi itulah supaya dosa kita lebur, dihapus oleh Allah. Kaifa yuwaffiqu li ta'aman huwa fi syu'rin wa qasr. Yang enggak detail begini. Yang enggak detail. Bagaimana Allah memberikan taufik pertolongan untuk melakukan ketaatan, sementara hambanya ini tidak mau taubat, tidak mau istighfar. Ini saya gambarkan dua hal. Dua hal nih, saya gambarkan. Inilah. Nah,
ini dosa, ini taubat. Untuk menghapus ini dengan cara ini, taubat. Nah, ini nyetel, ini dosa, ini tidak taubat, meninggalkan taubat. Bagaimana pertolongan Allah mau sampai kepada hamba? Sementara apa? Tidak ada taubat. Nah, gitu. Jadi ya, maka dari itulah dengan bertaubat, dengan istighfar dalam rangka untuk memperoleh pertolongan Allah. Insyaallah. Wa kaifa yud'a ilal khidmah man huwa musirrun alal maqsud. Bagaimana Allah mendekatkan hamba, memanggil hamba untuk berkhidmat sementara hamba ini tidak mau bertaubat. Bagaimana Allah mendekatkan hamba untuk bermunajat kepada Allah sementara hamba ini tidak mau bertaubat. Contohkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, contohin aja. Satu contoh ini cuma satu contoh aja. Yakni idza kadzabal abdu. Contohnya bohong kita. Mulut kita yang tukang bohong ini. Apabila berdusta seorang hamba. Terus tanaha anhul malakani min nasbi ma yakhruju min fi. Idza kadzabal abdu, apabila seorang hamba berdusta, terus maka dua malaikat yang ada dalam diri kita menyingkir. Ditanya, "Kenapa oh malaikat?" Min nasbi ma yakhruju min fi. Kami tidak sanggup untuk mencium bau busuk mulut itu. Ya Allah. Tapi dengan cara taubat, astagfirullah, 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 malaikat akan mendekati kita lagi. Malaikat muhafazah yang menjaga diri kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita harapkan dan lain sebagainya. Jadi ketika mulut bohong, maka malaikat menyingkir. Walaupun habis makan durian. Kalau bohong bukan durian yang kecil, wow busuk sebab bohong. Nah inilah. Jadi masya Allah itu contohnya. Maka dengan taubat malaikat akan menemani kita. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ini jadi gini Pak, kita akan disuruh istighfar. Bukan cuma kita ini ya, tapi kita perlu ilmunya. Itu masalah. Makanya kita kajian ini. Maka istighfar ini cuma salah satu cara untuk taubat. Salah satu bagian. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yasku hadzal lisan dzikrillah azza wa jalla. Bagaimana lisan ini untuk mau berzikir kepada Allah sementara tidak mau bertaubat? Memang berat rasanya. Hadirin yang berbahagia, la yakadu yajidul muslimu ala isyan taufiqan wa la takhifu arkanu li ibadatillah. Wa in ittafaqu fa bi kadin la halawah. Ya Allah. Jadi hampir hamba tersebut lantaran bergelimangan maksiat dan dosa tidak mendapatkan taufik pertolongan Allah untuk taat. Ketika hampir, berarti belum semuanya, tapi masih mendapatkan pertolongan Allah. Saat itu wala takhifu arkanul ibadatillah. Anggota badan ini berat, tidak ringan untuk melakukan ibadah. Terus andaikan fa'in tafaqo secara kebetulan melaksanakan ibadah babi kadin, maka dengan terpaksa ibadah, dengan susah payah, dengan berat, tidak ada keikhlasan, tidak ada kerelaan, tidak ada kesabaran. Ya Allah. Ya contohnya, ya saya merasakan sekali ketika imam tarawih lama benar. Nah, apalagi yang hatam satu juz, masya Allah.
tapi umumnya yang banyak disukai. Allah. Rupanya di balik itu tidak ada kesabaran dalam ibadah, tidak ada kelezatan dalam ibadah. Ternyata 2 tahun kita lakukan hanya sia-sia belaka. Nauzubillah. Ya Allah, rasanya. Terus tahu dah ini aja. Hah? Lanjut ya. Ya, kita tidak menceritakan siapa-siapa, tapi kita menceritakan diri kita. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itulah kondisinya. Makanya yang pertama diperintahkan bertaubat supaya kita hamba memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Dengan cara kita bertaubat memperoleh pertolongan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Wathani yang kedua, minal amrain innama tazamuka taubat lituqbala minka ibadatuka fa inna rabbadain la yaqbalul hadiah. Yang kedua adalah supaya ibadah kita yang dilumuri dengan cacat, yang dihiasi dengan kekurangan, yang banyak cacat dan kekurangannya ini supaya diampuni lalu diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kalau nggak dibiasakan wiridan terang. Allahumma lantas jalan sudah plong ya. Zikir kagak, doa kagak. Ya Allah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Mulai. Ya Allah, tadi saya sholat ingat kopi belum dihabisi di rumah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ketika saya sholat ya Allah, rupanya terbesit pekerjaan. Astagfirullahaladzim. Ketika saya sholat ya Allah, rupanya terbayang janda muda tetangga saya. Astagfirullahaladzim. Wah, rupanya banyak. Anehnya Pak ya, kita diuji lagi sholat yang lupa ingat Pak. Betul enggak? Apa baik ingatan? Iya. Bermaghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iya ya, murai belum dipanen. Ingatan. Duit ya, lupa tahu-tahunya diselipin di peci. Mana nyariin dari tadi gak ketemu. Wah, ketemu duit. Masya Allah. Jadi sah menurut fikih, syarat dan rukunnya sah, tapi hati kita dalam suatu mana-mana. Dan ini dilakukan puluhan tahun kita demikian. Oleh karena itu maka bagaimana untuk bertaubat setelah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon ampun zat yang maha agung ya Allah. Alladzi la ilaha illa, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita tauhidkan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah, wahdah esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in. Ya, zat yang kuasa atas segala sesuatu. Kita baca. Allahumma ajinna minan nar. Ya Allah, jauhilah saya dari api neraka. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau zat yang maha memberikan kesejahteraan, keselamatan. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Fahayyina ya Rabbana bis salam. Hidupkan kami dengan keselamatan.
Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami ke dalam surga, rumah keselamatan. Ya dzal jalali wal ikram. Jadi itu istighfar kita. La ya rabbi subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Ketika kita zikir pun didasari dengan ibadah hati. Apa ibadah hati? Pertama ketauhidan. Yang kedua apa? Disertai dengan kesabaran. Kadang kita kurang sabar juga dalam berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai kita yakin maha suci Kau ya Allah, maha suci Kau. Saking cepatnya Subhanallah, 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 kedengeran Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saking kan bulah, 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 bulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar, 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 bar. Saking tidak disertai dengan ibadah hati yang namanya sabar. Nah, itulah. Insyaallah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Allah menghapus yang cacat-cacat tadi itu supaya diampunin, dimaafin dari kesalahan. Kalau udah diampuni, dimaafin, amal kita diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira penting nggak istighfar abis sholat? Penting. Kenapa? Supaya sholat kita banyak cacatnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma lantas jalan, berarti kita tidak ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Kenapa? Sikap kita tidak mohon ampun kepada Allah atas sholat yang kita lakukan dengan berbagai macam cacat kekurangan itu, kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira barangkali ada yang mau ditanyakan di sini. Mas Slamet. Yuk, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup.